Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang berbahagia, kita mulai aktivitas kita pada hari ini, hari Senin pagi ini, kita angkat pujian untuk Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Salam, Horas, selamat pagi. Saudara-saudara yang berbahagia, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sai jamita honokku maguarmu tuakaha anggiku, jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Demikian firman Tuhan. Saya percaya saudara termasuk orang yang berbahagia, orang yang bersyukur saat ini, pagi ini. Orang yang senantiasa memuji Tuhan. Bukan orang-orang yang mengeluh, bukan orang-orang yang bersungut-sungut. Saudara-saudara, sebenarnya perbedaan antara orang yang bersyukur, orang yang berbahagia, dengan orang yang bersungut-sungut atau orang yang tertekan, hanyalah pada cara mereka bereaksi terhadap sesuatu hal. Coba kita bayangkan saudara-saudara, ketika kita pulang dari suatu wisata yang sangat menyenangkan, lalu ketika kita tiba di rumah, kita mendapati gundukan pupuk kandang tepat di pintu rumah kita. Ketika kita melihat gundukan pupuk kandang itu, ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak memesannya, sehingga kita tidak bersalah. Yang kedua, kita akan kehabisan akal, karena tidak ada yang melihat siapa yang menimbun gundukan pupuk kandang itu. Yang ketiga, saudara-saudara, pupuk itu kotor dan bau, memenuhi seluruh ruangan rumah kita. Ada 2 cara orang merespon gundukan pupuk kandang tersebut. Cara pertama adalah ada orang
yang membawa-bawa kotoran, yang membawa-bawa pupuk kandang itu. Ditaruh segenggam di kantong, ditaruh sebagian di tas, sebagian di baju. Lalu ketika kita membawa-bawa kotoran itu kemana-mana, maka kita akan kehilangan teman. Bahkan teman terbaik pun tampaknya tak begitu sering lagi dekat dengan kita akibat kotoran itu. Membawa kotoran kemana-mana adalah sebuah perumpamaan untuk keadaan tenggelam dalam sebuah depresi, dalam hal-hal yang negatif atau amarah. Sebuah respon terhadap kemalangan yang lumrah dan dapat dimaklumi. Karena persoalan itu kita bawa kemana-mana, karena persoalan itu kita keluhkan di mana-mana. Tetapi kita kehilangan teman, kita kehilangan sahabat karena lumrah dan dapat dimaklumi. Teman-teman kita tidak suka dengan kita yang selalu bersungut-sungut dan depresi. Lagi pula dengan membawa-bawa segumpal kotoran itu, dengan demikian kotoran itu tidak akan berkurang, tetapi baunya tetap. Cara yang kedua, ada orang ketika dia melihat gundukan pupuk kandang itu, dia menghela nafas, dan setelah itu dia mulai bekerja. Dia mengambil gerobak dorong, dia mengambil sekop, dan dia sekop kotoran itu, dan dimasukkan ke dalam gerobak dorong, dan dia membawanya ke belakang rumah dan menguburnya di kebun. Memang pekerjaan itu sulit. Pekerjaan itu melelahkan. Atau pekerjaan itu mungkin tidak selesai dalam waktu seketika. Tetapi dia senantiasa memindahkan itu dan menguburnya. Dan suatu saat di atas gundukan itu tumbuh bunga-bunga yang harum, tumbuh bunga-bunga yang mekar, bahkan tumbuh buah yang sangat manis. Saudara-saudara, disitulah perbedaan orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang bersungut-sungut dalam hidupnya. Tidak ada di antara kita yang tidak menghadapi persoalan dalam hidup ini. Tidak ada di antara kita yang tidak lolos dari persoalan dalam hidup ini. Tetapi yang membedakan kita adalah bagaimana kita melihat persoalan hidup, bagaimana kita melihat permasalahan hidup, bagaimana kita melihat konflik dalam hidup kita. Bagaimana kita mengelola, memanage setiap konflik itu. Agar konflik itu menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Pemazmur dalam nas ini, dia menghadapi berbagai-bagai persoalan dalam hidupnya. Dia mengarungi gelombang-gelombang kesulitan dalam hidupnya. Tapi ketika dia menghadapi persoalan itu, dia katakan, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Apapun persoalan yang dia hadapi, apapun masalah yang dia hadapi, dia yakin Allah senantiasa menuntun, membawa dia menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Maka dalam hidupnya dia senantiasa bersuka cita, maka dalam hidupnya dia senantiasa berbahagia. Kebahagiaan pemazmur itu, dia memasyurkan nama Allah, dia menceritakan nama Allah, dia menceritakan Allah, kebesaran Allah kepada saudara-saudaranya, dan memuji-muji Allah di tengah-tengah jemaah.
Saudara-saudara, melalui firman ini, marilah kita dikuatkan. Senantiasa bersuka cita, senantiasa berbahagia, tidak mengeluh dalam hidup kita. Keluhan, sungut-sungut tidak menyelesaikan persoalan. Tetapi ungkapan syukur kepada Tuhan memampukan kita untuk bersemangat dalam menjalani hidup ini. Masyurkan Tuhan kepada saudara-saudaramu. Ceritakan Tuhan di tempat kerjamu. Dan puji Tuhan di mana kamu berada. Amin. Kami akan senantiasa memuji-muji Engkau, memasyurkan Engkau ya Tuhan. Sukacita kami terhadap anugerah dan kebesaran-Mu memampukan kami untuk melalui setiap tahapan-tahapan dalam perjalanan hidup kami. Maka setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi bisa kami tempuh bersama-sama dengan Engkau. Setiap persoalan-persoalan itu tidak memunculkan keluhan-keluhan dan sungut-sungut bagi kami. Tapi bagaimanapun kondisi yang kami jalani, kami senantiasa memuji-muji Engkau dan memasyurkan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang senantiasa memberi kekuatan bagi kami. Karena itu Engkau berkati kami dalam setiap pekerjaan. Engkau berkati kami dalam setiap rencana kami. Engkau berkati setiap aktivitas kami saat ini. Kami mulai aktivitas kami pada minggu ini dengan memuji-muji Engkau dan memasyurkan nama-Mu. Amin.